Selamat datang di channel Aizinime. Di sini kita akan membahas anime One Piece. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik dari anime-anime yang lainnya. 8 rivalitas terbaik di One Piece. 1. Trafalgar di Law vs Doflamingo. Law dulunya adalah bawahan Doflamingo. Law dan Doflamingo rukun karena Doflamingo memandangnya sebagai adik laki-lakinya. Law kemudian menemukan betapa kecilnya Doflamingo yang benar-benar peduli padanya dan terakhir mengungkapkan kepada Corazon bahwa dia bermaksud untuk mendidik Law mati untuknya melalui pencucian otak melalui operasi keabadian OB-OB Nomi. Ditambah dengan Doflamingo membunuh Corazon yang menyelamatkan nyawa Law dengan memberinya buah iblisnya untuk menyembuhkan penyakitnya. Law membelot dari Doflamingo, bersumpah untuk membalas kematian Corazon. Setelah pengkhianatan itu, Doflamingo ingin Law mati dengan cara yang mengerikan, sehingga dia akan menyesal pernah dilahirkan. Keduanya sudah menjadi musuh abadi satu sama lain karena sifat Law sebagai Di dan status Doflamingo sebagai mantan bangsawan dunia, sesuatu yang sudah disadari Corazon. Yang kedua, Marshall di Teach vs Shanks. Shanks memperhatikan Teach meskipun peristiwa itu pastinya tidak diketahui. Shanks sebelumnya mengakui kepada Shirohige bahwa bekas luka wajahnya berasal dari serangan langsung dari Teach. Shanks sendiri tampaknya tahu potensi bahaya Blackboard lebih besar daripada orang lain. Bahkan di Marineford, Shanks berbicara kepada Teach dengan cara yang tegang, dan dia tampaknya hanya menganggap Teach sebagai ancaman yang signifikan dibandingkan dengan marinir atau bajak laut Shirohige dan kru bawahan dunia baru mereka. Setelah memproklamirkan era miliknya dimulai, mengungkap anggota baru krunya, dan menunjukkan kendali atas dua buah iblis. Teach mengatakan dia telah mencapai tujuannya untuk saat ini, sementara juga mengetahui bahwa dia belum siap untuk menghadapi Yonko. Yang ketiga, Akainu vs Kuzan. Kuzan membenci Laksamana armada Sakazuki karena yang terakhir mengikuti kebijakan keadilan absolut. Rasa cicik ini sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu, seperti pada saat keduanya masih menjadi wakil Laksamana. Sakazuki membunuh warga sipil Ohara yang tidak bersalah untuk memastikan bahwa tidak ada arkeolog yang lolos dari panggilan Buster, menyebabkan Kuzan memanggilnya bodoh. Setelah Sengoku mengundurkan diri, Laksamana Aokiji sangat menentang Laksamana Akainu menjadi Laksamana armada dan melawannya untuk posisi itu. Meskipun Kuzan sendiri awalnya tidak terlalu tertarik padanya, mereka bertempur selama 10 hari, tetapi Kuzan dikalahkan dan dia mengundurkan diri dari angkatan laut daripada bertugas di bawah Sakazuki. Yang keempat, Shiki vs Gold Roger. Shiki adalah salah satu dari banyak bajak laut yang rasa hormatnya sebesar-besarnya telah diperoleh oleh Roger. Faktanya, setelah masa muda mereka, kedua bajak laut terbang ke dalam beberapa pertempuran kecil satu sama lain karena cita-cita mereka yang terpisah. Shiki ingin mengendalikan semuanya, sementara Roger hanya ingin tetap bebas. Ketika Roger ditangkap oleh marinir, Shiki dengan marah menyerbu Marineford, mengatakan bahwa dia seharusnya membunuhnya sendiri, dan ketika di Imodon, dia memberikan saingan lamanya, menunjukkan kesedihan karena semua pemula baru yang ingin menyerang Grand Line dan veteran seperti Roger. Yang kelima, Mihawk vs Shanks. Di masa lalu, Mihawk adalah saingan salah satu bajak laut kuat di dunia, Shanks. Pertarungan mereka dikatakan mengguncang seluruh Grand Line dan Mihawk sering mencari Shanks untuk berduel. Setelah Shanks kehilangan lengannya 12 tahun yang lalu, Mihawk berhenti mencarinya untuk berduel pada titik tertentu yang mendapatkan gelar pendekar pedang terhebat di dunia dan bergabung dengan jajaran Shichibukai. Mihawk mempertahankan hubungan yang netral meskipun agak bersahabat dengan Shanks dan mampu melacaknya jika diperlukan. Dia dan Shanks memang berhasil bergaul terlepas dari kenyataan bahwa keduanya berlawanan dalam kepribadian. Yang keenam,
Shirohige vs Gold Roger. Gold Roger adalah orang pertama yang menaklukkan Grand Line, menjadi raja bajak laut dan semuanya. Dia membuat banyak musuh, salah satunya adalah Shirohige, yang dikatakan sebagai salah satu dari sedikit yang bisa menandingi Roger dalam pertarungan. Meskipun telah menjadi saingan dengan Gold Roger, Shirohige sangat menghormatinya. Tidak lama sebelum kematiannya, Roger bertemu dengan Shirohige di sebuah pulau untuk mengadakan apa yang nampaknya merupakan sesi minum yang sepenuhnya ramah dengan Roger, bahkan menawarkan untuk memberikan lokasi hotel kepada Shirohige. Dan ketika Shirohige bertanya kepada Roger tentang kehendak Roger dengan rela memberitahunya tentang hal itu. Setelah mengetahui bahwa S adalah putra saingannya, Shirohige tidak melihat garis keturunannya sebagai ketidaknyamanan dan bahkan mencoba menginspirasi S untuk menghormati Roger sebagai ayahnya. Yang ketujuh, Gold Roger vs Monkey D. Crab. Sebagai seorang angkatan laut, Cap beberapa kali berusaha membunuh Roger. Sedemikian rupa, mereka memiliki sejarah panjang melawan satu sama lain, dengan pengecualian untuk bajak laut Rocks. Namun ketika Roger akan dieksekusi setelah menyerahkan diri karena penyakit mematikannya, dia membuat permintaan terakhir kepada Garp. Dia meminta Garp untuk merawat anaknya yang belum lahir, karena dia tidak pantas untuk dikutuk sebagai penjahat karena kejahatan ayahnya. Karena bentrokan mereka yang tak terhitung jumlahnya, Roger datang untuk melihat Garp sebagai teman seperti krunya yang lain. Garp juga nampaknya memiliki beberapa bentuk rasa hormat padanya, karena dia tidak hanya melindungi S, tetapi menunjukkan tanda-tanda kekecewaan dari keputusan S untuk mengabaikan Roger sebagai ayahnya. Dia juga memberitahu Dadan bahwa meskipun dia adalah seorang marinir, dia tidak akan pernah bisa membenci Roger. Dan yang kedelapan, Rocks vs Gold Roger. Rocks adalah kapten bajak laut Rocks, kru bajak laut legendaris yang mengarungi lautan 38 tahun sebelum alur cerita saat ini. Mereka dianggap sebagai kru bajak laut paling kuat pada masanya. Rocks tampaknya menjadi orang yang sangat kejam dan ambisius. Mimpinya adalah menjadi raja dunia, dan dia menyerang banyak lokasi dan meninggalkan kehancuran massal di belakangnya untuk menegaskan dominasinya. Dia juga dianggap sebagai saingan paling tangguh dari bajak laut Gold Roger, bahkan lebih dari bawahannya Shirohige. Roger dan Monkey D. Crab akhirnya membunuh Rocks.